Vivi tadi kayaknya mau ngomong. Silakan Vivi kalau misalnya mau menanggapi mengenai tugas asinkron ke-6. Masih ke mute, Kak. Oke, ini sepertinya ada pertanyaannya mengenai skema data. Oke, jadi untuk nomor 3 dan 4, ini kalian akan membuat yang namanya star skema ataupun skema snowflake. Di mana star skema ini nanti kalian akan buat table yang berisi dimension table dan fact table. Oke. Sebelum kalian buat, kalian harus tahu dulu perbedaan antara star skema dan skema snowflake. Kemudian untuk membuatnya nanti bisa menggunakan langsung menggunakan Microsoft Word saja, teman-teman. Dan kebetulan hari ini juga kita akan belajar mengenai star skema. Jadi nanti teman-teman silakan disimak pembelajaran hari ini supaya teman-teman bisa memahami apa itu star skema. Oke, begitu Anissa untuk jawaban nomor 3 dan 4. Apakah ada pertanyaan Anissa Analia? Mohon maaf, Oke, Kak, tadi putus-putus. Oke, siap. Aku coba ulang ya. Segini masih putus-putus teman-teman? Sekarang aman, Kak. Aman, Oke, Kak. siap. Terima kasih Anissa. Jadi, untuk menjawab pertanyaan 3 dan 4 ini, yang pertama kalian harus paham dulu mengenai star skema dan snowflake skema. Oke, terlalu kecil. Kalau misalnya segini sudah lumayan besar, aman, atau masih kecil teman-teman? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke. Aman? Oke, udah aman ya. Oke, ini untuk Ansa, untuk skema, untuk membuat star skema ataupun skema snowflake-nya, boleh langsung menggunakan Microsoft Word saja. Ya, untuk teman-teman yang tidak memiliki halangan untuk menyalakan kameranya, silakan nanti kameranya dinyalakan ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi mengenai tugas asinkron ke-6 ini, teman-teman?
Oke, baik. Ini ada pertanyaan mengenai skemanya. Boleh langsung insert gambar atau di-input datanya langsung, Pak? Oke, jadi untuk Rika, nanti ini gambar mouse-nya di mana ya? Oke, oke, oke. Sebentar, aku paham dulu. Oke, jadi aku pahami nanti kamu akan buat tabelnya di dalam Excel, kemudian nanti gambar tabelnya akan kamu langsung masukkan ke Word menggunakan insert ya. Lebih baik saranku kalian membuat tabelnya di dalam Microsoft Word langsung, kemudian langsung buat entitasnya beserta atributnya. Oke, siap untuk teman-teman yang izin open. Semoga teman-teman yang open tetap mendengarkan kelas ini. Oke, teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang lain, seperti biasa, kita akan coba untuk mengulang pelajaran atau pembelajaran di pertemuan ke-7 kita kemarin. Pertemuan 7 kita kemarin, kita sudah membahas mengenai dasar-dasar analitik real time, di mana kita sudah memahami bagaimana data ingestion, kemudian sudah diserap datanya, dilakukan data processing dan data exploratory. Kemarin juga kita sudah belajar mengenai layanan apa saja di Azure yang bisa kita gunakan untuk ingest data, untuk pemrosesan data, dan data exploratory. Pertanyaan pertama, teman-teman, sebutkan perbedaan apa itu pemrosesan data batch dan pemrosesan stream. Silakan dijawab di kolom komentar. Poblando es hora. Yes, 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 contest. Awas.
Oke, baik teman-teman. Saya sudah membaca semua jawaban kalian. Jawaban kalian benar semuanya. Jadi kalau misalnya database ini, dia ada data yang masuk, namun disimpan dulu dalam beberapa jam, kemudian baru diproses. Nah, kalau misalnya strip ini, ada data langsung diproses. Kemudian untuk penggunaannya, yang strip ini lebih cocok untuk melakukan perhitungan fungsi agregasi, dan untuk yang database lebih cocok untuk menggunakan perhitungan kompleks. Baik, untuk soal kedua, yaitu mengenai ingest data. Kemarin kita sudah belajar mengenai layanan di Microsoft yang bisa kita gunakan untuk ingest data. Jadi silakan sebutkan layanan di Microsoft yang bisa kita gunakan untuk ingest data.
Oke teman-teman, aku sudah membalas jawaban kalian. Jadi benarlah sudah membalas jawaban kalian. Untuk ingest data kita butuh suatu layanan dan layanan tersebut bisa kita gunakan di Microsoft sendiri. Ada yang namanya Azure Event Hub, Azure IoT Hub, Azure Storage dan Azure Storage Blob Container. Baik, untuk pertanyaan terakhir teman-teman, setelah kita ingest data, setelah kita mendapatkan data dari berbagai sumber, kita bisa melakukan langkah selanjutnya yaitu pemrosesan data. Di mana data bisa kita dapat dari pemrosesan database ataupun data stream. Setelah kita memisah data stream dan database tadi, teman-teman, nah selanjutnya kita bisa melakukan analisis terhadap data kita. Di Microsoft sendiri ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk menganalisis data. Salah satunya yaitu Azure Data Explorer dan ada yang namanya Apache Spark. Pertanyaannya adalah, silakan teman-teman sebutkan apa perbedaan Apache Spark dan Azure Data Explorer dalam menganalisis data. Silakan dijawab teman-teman di kolom chat.
Oh, oke. Baik, teman-teman. Saya sudah membaca dari pasalnya. Jadi coba teman-teman, sebagian ada yang benar, ada yang kurang tepat. Nah, jadi kalau misalnya yang update spark ini, teman-teman, dia memang dikhususkan untuk analisis pemrosesan data yang besar-besar, yang lebih kompleks skalanya daripada yang lainnya. Nah, kalau misalnya yang Azure Data Explorer ini, dia yang bisa menganalisis data secara lebih ringkas dan efisien. Kemudian, Spark dan Azure Data Explorer ini juga bisa digunakan untuk data real time, di mana kalau misalnya Spark ini kita bisa menggunakan API Spark Streaming untuk data real time. Oke, baik teman-teman. 3 pertanyaan sudah habis dan sudah teman-teman jawab. Nah, kemudian karena alhamdulillah orang-orang teman-temannya juga sudah pada join, walaupun memang masih kurang sekitar 15 orang, namun harapannya mereka bisa segera untuk join ke dalam meeting hari ini teman-teman. Oke teman-teman, pertemuan dilakukan ini aku buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga untuk teman-teman yang tidak berhalangan untuk open kamera bisa untuk menyalakan kameranya. Sebelum kita belajar, teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pembelajaran. Jadi silakan teman-teman doa untuk belajar. Doa dimulai. Baik, doa selesai, doa dicukupkan, dan doa tidak pernah selesai. Oke. Pertemuan Bapak kita akan lanjutkan dari pertemuan ke-7 kemarin, di mana pertemuan ke-7 kemarin kita sudah membahas tentang pemrosesan data, ingest data, dan pemrosesan data, dan yang kita akan bahas hari ini adalah visualisasi datanya. Banyak cara untuk kita memvisualisasikan data, dan banyak tools juga yang sudah ada pada hari ini, teman-teman. Dan hari ini kita akan mencoba untuk mengaplikan konsep data dengan salah satu alat visualisasi data yang bernama Power BI. Power BI ini adalah satu kumpulan layanan perangkat lunak, aplikasi, dan konektor yang bekerjasama untuk mengubah sumber data kita yang tidak terkait menjadi wawasan yang koheran, mendalam secara visual dan interaktif. Jadi di Power BI ini teman-teman, kalian bisa mendapatkan data, memasukkan datanya untuk kalian melakukan analisis, di mana di Power BI ada yang namanya Power Query. Jadi teman-teman bisa menganalisis datanya, kemudian teman-teman bisa membuat tabel baru ataupun kolom baru di Power Query Power BI. Kemudian teman-teman juga bisa memodelkan datanya dengan menyambungkan relasi antara tabel satu dengan tabel lainnya. Dan yang terakhir, teman-teman juga bisa melakukan yang namanya report ataupun visualisasi data, di mana harapan ketika kita membuat visualisasi data ataupun report data, kita bisa mendapatkan wawasan yang baik, yang sangat penting untuk menunjang keputusan bisnis suatu perusahaan ataupun organisasi. Oke, ini adalah workflow Microsoft Power BI, teman-teman. Jadi yang pertama, untuk memvisualisasikan data di Power BI, teman-teman pasti butuh yang namanya
data itu sendiri. Power BI bisa menyediakan teman-teman untuk mendapatkan dari file data apapun. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Excel, kalian bisa mengambil data Excel-nya dan menggunakannya di Power BI. Selain di data Excel, kalian juga bisa menggunakan blob storage ataupun SQL database, Azure Synapse, kemudian data-data yang ada di dalam OneDrive ataupun Cloud. Yang terakhir itu file JSON dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi setelah kalian mendapatkan datanya, kemudian kalian masukkan ke dalam Power BI Desktop, kemudian kalian melakukan analisis data, visualisasi data, report data, dan setelah sampai ke report data, kalian bisa publish report tersebut ke dalam layanan Power BI lainnya yang bernama Power BI Services, di mana di Power BI Service ini kalian bisa membuat dashboard dari report-report yang ada, membuat file juga, dan lain-lainnya. Setelah publish ke Microsoft Power BI Services, teman-teman bisa mengaksesnya menggunakan web browser ataupun Power BI Phone Apps yang sudah terinstall di HP teman-teman. Oke, jadi saya ulang lagi teman-teman. Untuk workflow Microsoft Power BI, yang pertama kita dapetin datanya. Yang kedua, kita analisis dan visualisasi di Power BI Desktop. Kita buat reportnya. Ketika reportnya sudah kita buat, maka bisa kita publish di Power BI Services. Ketika sudah dipublish, kita bisa mengaksesnya melewati web browser ataupun Power BI Phone Apps. Oke, ini video adalah tentang data dan bagaimana membuat data dan pentingnya data. Oke, baik, itu adalah skills tentang Power BI teman-teman. Nanti di akhir kita akan coba untuk bareng-bareng bagaimana menggunakan Power BI dan visualisasi di Power BI. Oke. Jadi Power BI platform ini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada yang namanya Power BI Desktop. Yang kedua, ada yang namanya Power BI Service. Dan yang ketiga, ada yang namanya Power BI Mobile. Oke. Power BI Desktop ini digunakan oleh para developer data analis untuk menganalisis data, untuk mendapatkan data, untuk membuat report di dalam
Power BI. Nah, kemudian setelah datanya tadi dibuat, kita bisa publish data tersebut ataupun visualisasi tersebut ataupun report tersebut ke dalam Power BI Services. Ke dalam Power BI Service. Kemudian dari hasil report-report yang ada, kita bisa membuat dashboard-nya, teman-teman. Kita bisa membuat file-nya. Kalau misalnya dashboard-nya sudah cantik, sudah dirasa cukup, kita bisa membagikan ke orang-orang, ke teman-teman kita ataupun kolega kita, sehingga kolega atau teman-teman kita bisa membukanya di Power BI Mobile. Jadi Power BI Desktop dan Power BI Services ini digunakan ketika orang-orang bekerja menggunakan laptopnya. Sedangkan kalau misalnya Power BI Mobile ini teman-teman ini hadir dikarenakan ada beberapa orang gitu yang sedang jauh dengan laptopnya. Jadi misalnya laptopnya di rumah, dia sedang liburan dan penting sekali untuk di-review dashboard-nya, maka hadirlah Power BI Mobile ini yang memudahkan para pengguna untuk melihat dashboard-nya saja tanpa harus membawa laptopnya kemanapun. Selain itu, teman-teman, ada perbedaan lagi mengenai 3 platform ini. Yang pertama, perbedaan untuk mendapatkan data. Jadi, untuk mendapatkan data ataupun get data di dalam Power BI, kita bisa menggunakannya di Power BI Desktop maupun Power BI Service. Power BI Desktop ini yang kita install, kemudian yang terpasang di laptop kita ya. Kalau misalnya Power BI Service ini adalah dia bentukannya seperti website, teman-teman. Oke, kemudian setelah mendapatkan data, kita akan memodelkan data, di mana pemodelan data ini, pembuatan relasi antar tabel, pembuatan tabelnya, itu hanya bisa dilakukan di Power BI Desktop. Setelah memodelkan data, kita langsung bisa membuat yang namanya laporan dan visualisasi. Kita bisa membuat laporan dan visualisasi ini menggunakan Power BI Desktop dan Power BI Service. Dan yang terakhir, kita bisa membagikan hasil visualisasi kita kepada kolega kita. Dan platform yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan dashboard yang telah dibagikan oleh teman kita bisa mengaksesnya melalui Power BI Services, Power BI Service, dan Power BI Mobile Apps. Oke, ini adalah tautan untuk mengunduh aplikasi Power BI Desktop, teman-teman. Kita klik. Nah, ini karena saya sudah install, maka dia langsung tampilannya open. Nah, nanti di akhir kita akan membuat yang namanya visualisasi dengan Power BI. Maka silakan untuk teman-teman mengunduh Power BI Desktop. Linknya sudah aku kirim, teman-teman. Silakan teman-teman cek dan unduh.
Baik, karena ini proses untuk unduhnya lumayan lama, teman-teman. Jadi sambil teman-teman mengunduh, sambil kita melanjutkan pembelajaran kita. Oke, ini adalah blok penyusun Power BI, teman-teman. Di mana ini ada dataset, ada workbook, ada report, ada task, dan ada dashboard. Nah, dataset ini adalah teman-teman, ini adalah kumpulan data yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya database, untuk membuat dashboard itu sendiri, teman-teman. Kemudian workbook ini adalah kumpulan dari data-data juga yang berasal dari file yang bisa kita gunakan untuk membuat dashboard. Setelah itu kita bisa melakukan report, contohnya kita bisa melakukan laporan penjualan pada tahun tertentu, kemudian kita bisa mempublishnya di dalam pabrik services, dan kita bisa membuat filesnya ataupun judul-judulnya, dan setelah itu kita bisa membuat dashboard kita. Jadi dashboard ini adalah kumpulan dari report dan files, teman-teman. Oke. Selanjutnya ini ada start schema. Sebelum masuk ke start schema, teman-teman, apakah ada pertanyaan mengenai blok penyusunan Power BI ini? Silakan, teman-teman. Oke, sebentar, teman-teman. Nah, itu nih yang sudah saya kirim, teman-teman. Silakan bisa teman-teman download untuk Power BI desktop-nya. Oke, baik. Kita coba lanjutkan ya, teman-teman.
Oke, teman-teman. Oke, ini adalah skema teman-teman, yaitu skema bintang yang biasa digunakan untuk di Power BI. Jadi start skema ini teman-teman, dia berbentuknya seperti bintang. Bisa teman-teman lihat ya di sini. Ini hampir sama bentuknya dengan bintang. Makanya dia sering disebut dengan skema bintang. Jadi, skema bintang ini adalah pemodelan matang yang diadopsi secara luas oleh bidang data relasional. Skema bintang ini, teman-teman, dia membutuhkan pemodel untuk mengklasifikasikan tabel model sebagai dimensi atau tabel fakta. Tabel dimensi ini menjelaskan entitas bisnis. Contohnya, di sini kita punya tabel dimensi yang bernama dim product. Tabel dim product ini adalah tabel dimensi, kemudian dim date, dim reseller, dim employee, dan dim sales territory. Kelima ini adalah contoh tabel dimensi, teman-teman. Di mana yang pasti ada, tabel dimensi yang pasti ada di dalam start skema itu adalah dim date. Jadi tabel tentang tanggal ini, teman-teman, itu di dalam start skema pasti ada. Jadi nanti kalian kalau misalnya menggunakan Power BI, jangan pusing-pusing ketika kalian mengolah tanggal, bagaimana kalian nanti akan tanggalnya, kemudian membuat kuarternya, membuat bulan dan harian, dan membuat hari di dalam tabel. Nah, itu adalah tabel dimensi. Nah, kemudian ada yang namanya tabel fakta ataupun fact table. Fact table ini dia menyimpan pengamatan atau kejadian dan dapat berupa seperti di sini adalah tabel fact reseller sell, penjualan reseller. Di mana tabel fakta ini berisi kolom kunci dimensi yang berhubungan dengan tabel dimensi dan kolom ukuran numerik. Nah, itu mengenai start skema, teman-teman. Jadi, di start skema ini pemodelan data. Pemodelan salah satu pendekatan pemodelan yang matang untuk diadopsi secara luas oleh bidang data relasional. Kemudian start skema ini dia memiliki dua bagian, yaitu ada yang namanya dimension table ataupun fact table. Dan start skema ini dia berbentuk bintang. Selain dari yang telah saya sebutkan, menurut teman-teman apa perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi dari segi relasinya, teman-teman? Jadi tabel dimensi ini kan berhubungan ya antara satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini dia berhubungan di employee, dia berhubungan dengan fact sales. Kemudian di reseller dia berhubungan dengan fact sales juga. Kemudian di date juga berhubungan, di product juga berhubungan, dan di sales juga dia berhubungan dengan fact reseller sales. Nah, menurut teman-teman semuanya, ini kan jenis-jenis relasi banyak ya teman-teman. Ada one to many, many to one, ada to many to many.
Nah, menurut teman-teman, perbedaan mengenai fact table, ya, perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi secara relasionalnya seperti apa, teman-teman? Silakan dijawab di kolom chat. Baik, silakan jawab teman-teman mengenai relasinya antara tabel fakta dan tabel dimensi. Sejauh ini belum ada jawaban yang benar tentang bagaimana relasi antara tabel dimensi dan tabel fakta. Oke, sip. Teman-teman, ini sudah ada beberapa yang jawab. Dan jawaban yang benar ini ada di Kak Khairul saya. Jadi seperti ini teman-teman, untuk versi di dalam tabel star skema mengenai tabel dimensi dan tabel fakta. Oke, ini teman-teman. Ini
Jadi untuk secara relasi teman-teman mengenai track table dan table dimension ini dia berrelasi many to one. Jadi di tabel faktanya dia memiliki reaksi yang many, kemudian di tabel yang dimensionnya atau dimensinya dia memiliki relasi one teman-teman. Jadi kalau misalnya relasi antara dari tabel fakta ke tabel dimensi, dia many to one. Kalau misalnya relasi dari dim tabel dimensi ke fact table, dia adalah one to many. Oke. Itu adalah secara relasi teman-teman. Kemudian bagaimana secara kunci? Kita tahu bahwa di dalam satu table ini ada yang namanya kunci yang akan kita gunakan untuk menyambungkan atau membuat relasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, menurut teman-teman semua, bagaimana kunci tersebut pada tabel dimensi dan tabel fakta? Apa yang ada, kunci yang harus ada di dalam tabel dimensi dan apa kunci yang harus ada di dalam tabel fakta? Silahkan dijawab di kolom chat teman-teman. Oke. Oke, ini ya.
Jadi teman-teman perhatikan untuk masalah kuncinya. Kita berbicara mengenai foreign primary key dan foreign key. Nah, teman-teman lihat bahwa di tabel dimensi ini 1, 2, 3, 4, 5 ini mereka hanya memiliki satu kunci, yaitu primary key. Di tabel dimensi sales territory yang menjadi primary key-nya adalah kolom sales territory key. Di tabel dimensi dim product yang menjadi primary key-nya adalah product key. Di tabel dimensi date dia memiliki primary key yang bernama date key, dan di tabel dim reseller dia memiliki primary key yang bernama reseller key. Dan terakhir di tabel dimensi employee dia memiliki kunci primary key yang bernama employee key. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tabel dimensi hanya memiliki satu kunci, yaitu kunci primary key. Namun kita lihat di fact table ataupun tabel fakta, dia memiliki banyak kunci. Nah, kita perhatikan satu-satu. Nah, ini ada 2 kunci yang menjadi primary key-nya dari tabel fact reseller sales ini, teman-teman. Jadi dia punya primary key ya, teman-teman. Oke. Primary key. Dan dia juga memiliki primary key dari tabel-tabel dimensi. Kita lihat di sini, ini adalah product key. Nah, produk ini punya yang di produk. Ada yang namanya juga, kalau di sini berarti date key. Oke, date key di sini tidak ada. Di bawah sini pasti adanya. Oke, ini ada resell key. Kemudian ada employee key. Pas ini dia ada sales territory key. Nah, ini. Nah, dan banyak key lainnya yang dimana kalau misalnya di tabel lain dia menjadi primary key, di tabel lainnya dia akan menjadi foreign key. Di fact reseller sales sendiri, dia punya foreign key dari product key, order date key, due date key, ship date key, reseller key, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi secara kunci ataupun key-nya, kita bisa simpulkan bahwa table dimension ini, teman-teman, dia hanya memiliki satu kunci saja, yaitu primary key. Sedangkan di fact table ataupun table fakta, dia memiliki 2 kunci, yaitu primary key dan foreign key. Oke, teman-teman, seperti itu mengenai star skema menurut pengertiannya, kemudian penggunaannya, dan tadi kita sudah bahas kardinalitasnya ataupun relasinya. Sampai sini, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai star skema ini? Silakan.
Oke, ini ada pertanyaan dari Erlina. Untuk start skema, apakah tabel dimensinya harus berjumlah 5? Tidak harus berjumlah 5. Namun, biasanya memang berjumlah 5, tapi bisa lebih dari 5, Kak Erlina. Oke, baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi mengenai start skema ini. Jadi, saya sekali lagi simpulkan mengenai start skema. Jadi, untuk start skema ini, dia memiliki dua jenis tabel, yaitu jenis fakta tabel dan tabel dimensi. Kalau misalnya tabel dimensi ini, dia tabel yang mendefinisikan entitas. Kalau misalnya yang tabel fakta, dia mendefinisikan pengukuran ataupun jumlah dari tabel kita. Oke. Ataupun dia menyimpan pengamatan atau kejadian dari proses bisnis kita. Kemudian, secara relasi, tabel fakta ini dan tabel relasi dia memiliki relasi one to many. Kemudian secara kunci, tabel fakta memiliki dua jenis kunci, yaitu primary key dan foreign key. Kalau misalnya tabel dimensi, ini hanya memiliki satu kunci, yaitu kunci primary key. Kemudian untuk penggunaannya, tabel dimensi ini dia cocok dan mendukung yang namanya filtering dan grouping. Kalau misalnya fact table ini, dia mendukung untuk yang namanya summarization ataupun penjumlahan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan karena tidak pertanyaan. Oke, selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan data, menganalisis data, kemudian kita sudah memodelkan data ya, seperti ini kita membuat relasi antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai visualisasi data di Power BI. Ada sekali teman-teman visualisasi data yang bisa teman-teman gunakan di Power BI. Namun sebelum masuk ke PowerPoint ini, saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa visualisasi ini harus kalian buat berdasarkan tujuan pembuatan kalian. Jadi kalian harus paham betul nih, kalian ingin menunjukkan data seperti apa. Jadi sebentar. Jadi visualisasi ini sendiri teman-teman ada banyak jenisnya. Salah 4 jenis. Oke, ini. Oke, bisa saya. Oke, ini adalah macam-macam visualisasi menurut dengan kegunaannya teman-teman.
Jadi ini sangat penting ketika teman-teman ingin menggunakan visualisasi tersebut. Di sini ada 4 jenis visualisasi yang berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, ketika kita ingin membandingkan beberapa data satu dengan data lainnya. Ini kita bisa menggunakan bar chart horizontal ataupun bar chart vertikal. Kemudian ketika kita ingin membandingkan data dengan data satunya menurut waktu, gitu ya, kita bisa menggunakan line chart. Nah, kemudian ketika kita ingin menunjukkan visualisasi yang memiliki hubungan antara item satu dengan item lainnya, kita bisa menggunakan yang namanya scatter plot. Oke, jadi di scatter plot ini kita bisa melihat relasi antara maksudnya data satu dengan data lainnya, apakah dia berelasi positif, berelasi kuat, ataukah dia berelasi negatif atau berelasi lemah. Nah, kemudian kita juga bisa melihat data ataupun visualisasi yang terdistribusi ataupun penyebarannya. Kita bisa menggunakan yang namanya bar histogram. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya composition ataupun komposisi, di mana di sini ada yang namanya pie chart. Pie chart ini kita gunakan untuk melihat komposisi nilai dari data yang kita punya. Oke, jadi itu adalah macam-macam jenis visualisasi, teman-teman, di mana yang pertama kita bisa membuat visualisasi untuk membandingkan data, untuk melihat hubungan data, untuk melihat komposisi data, dan yang terakhir untuk melihat distribusi data. Baik, kita lanjut ke dalam slide kita. Nah, ini adalah salah satu visualisasi yang ada di Power BI, ada yang namanya table dan teks. Table ini kita gunakan untuk melihat record ataupun catatan apa saja yang ada di dalam table kita. Di sini ada yang namanya table product sales. Jadi di sini kita bisa melihat apa aja nama produknya dan kuantitinya. Kemudian di sini kita bisa melihat teks. Teks di sini maksudnya adalah card ya, di sini visualisasi di Power BI namanya card, di mana kita bisa melihat teksnya, yaitu kita bisa langsung melihat jumlahnya, atau kita bisa melihat summarization-nya menggunakan card ini. Jadi teks ini teman-teman bisa kita gunakan untuk melihat langsung hasil yang diinginkan. Di sini kita bisa melihat langsung hasil dari jumlah pendapatan dalam penjualan kita. Itu adalah table dan teks. Selanjutnya, ini ada yang namanya bar dan kolom chart, di mana dia bisa membandingkan satu nilai dengan dua nilai lainnya. Contohnya, di sini kita ingin membandingkan pendapatan berdasarkan city ya, berdasarkan kota dan kategori. Di mana di sini kategorinya adalah hardware yang biru muda ini dan tools. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman bahwa kota Seattle ini dia memiliki revenue pendapatan dari tools sekitar 150 US dollar. Nah, kemudian yang paling sedikit ini adalah revenue dari kota Los Angeles. Oke, di mana di sini hardware-nya dia revenue-nya sekitar 20%-nya ya, berarti 20 US dollar, kemudian hardware-nya ataupun yang biru muda ini yang kategori hardware-nya, kemudian yang biru tua ini yang tools-nya. Bisa kita lihat berarti ini sekitar 40% pendapatannya ataupun sekitar 40 US dollar ya pendapatannya pada penjualan kita. Jadi sekali lagi, bar dan kolom chart ini digunakan untuk membandingkan nilai satu dengan nilai lainnya, teman-teman.
Nah, kemudian ini ada yang namanya line chart. Jadi di line chart ini kita bisa melihat perbandingan data satu dengan data lainnya menurut waktu ya teman-teman. Jadi line chart ini ya, dia berhubungan dengan waktu. Jadi kita bisa melihat tren penjualan kita. Maaf, maksud saya adalah tren pendapatan kita dari bulan Januari maupun Februari ke Maret. Jadi bisa kita lihat trennya teman-teman. Ternyata di bulan Januari sampai Februari pendapatan kita untuk hardware ini dia lumayan menurun walaupun tidak sedrastis ya teman-teman. Namun bisa kita lihat lagi ternyata untuk penjualan hardware ini dari bulan Februari kemarin dia sangat menurun pesat. Nah, kebantunya yaitu ada yang namanya tools, penjualan tools, di mana di Januari ini dia revenue atau pendapatannya itu sangat naik teman-teman. Namun Januari sampai Februari ini dia turun. Namun di bulan Februari sampai Maret dia pendapatannya itu naik untuk tools ini. Jadi itu adalah line chart ya teman-teman. Kita gunakan line chart untuk membandingkan data berdasarkan waktunya. Kita bisa melihat tren datanya. Nah, kemudian pie chart. Pie chart ini kita untuk melihat komposisi nilai dari data kita. Kita bisa melihat bahwa 33% jumlah barang kita yang ada di dalam penjualan yang terjual nih. Kemudian yang sangatlah keras itu adalah tools, yaitu bisa sekitar 67%. Nah, hati-hati untuk penggunaan pie chart ini teman-teman, biasanya penggunaan pie chart ini dia hanya untuk membandingkan sekitar 8 sampai 12 sampai 10 data ataupun komposisi yang ingin dia lihat. Nah, selanjutnya ini ada scatter plot. Dia ingin melihat hubungan antara data satu dengan data lainnya. Ini bisa kita lihat teman-teman, ini dia berelasi sangat kuat positif ya. Jadi kalau misalnya arah yang ke atas sana berarti dia positif, kalau bawah sini berarti dia berelasi negatif. Jadi kalau misalnya berelasi positif ini, dia maksudnya adalah ketika penjualan ataupun marketing spend ataupun biaya untuk marketingnya dia naik, revenue ataupun pendapatannya dia otomatis naik juga. Nah, itu scatter plot tentang hubungan antara item satu dengan item lainnya. Selanjutnya ini adalah maps. Maps ini bisa kita gunakan ketika kita ingin melihat persebaran data kita berdasarkan city ataupun berdasarkan suatu negara ataupun suatu wilayah. Jadi bisa kita lihat ini ada data yang bulat besar, ada yang kecil. Ini menandakan bahwa secara maps ataupun secara geografis bagian di sini dia memiliki revenue yang sangat besar teman-teman. Bisa jadi ini bolanya besar ya. Kemudian kalau misalnya yang kecil ini dia memiliki revenue yang kecil. Oke, itu mengenai visualisasi teman-teman. Sebelum kita ada yang namanya lab, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan. Oke, teman-teman, saya baru saja mengirim
redeem code dan feedback, silakan teman-teman klik linknya. Dan oke, salah. Kita share lagi. Oke, yang redeem code ini ya teman-teman. Ini teman-teman klik. Nah, jika teman-teman sudah mengklik, maka teman-teman bisa memasukkan email teman-teman. Jangan lupa untuk memasukkan passwordnya juga. Oke. Setelah itu, tunggu hingga tampilannya seperti ini, teman-teman. Sudah seperti ini semua tampilannya? Sudah, Kak. Oke. Jika sudah, silahkan klik redeem, teman-teman. Sudah klik redeem, silahkan view profile. Oke, redeem. Oke, ini sudah. Nah, kalau misalnya sudah di redeem, bisa kelihatan ada badge dan ada trofinya. Silakan kalian screenshot, kirim di kolom chat. Silakan di kolom. Oke. Eh,
saya mendirikan 2 link ya. Yang pertama yang hidden core, yang kedua ini ada yang namanya B. Oke, yang kedua ini namanya link B. Link B. Oke, link B ya. Teman-teman silahkan klik. Nah, jadi form feedback ini teman-teman, ini adalah form yang akan digunakan untuk menilai mentor teman-teman. Di mana di sini mentornya dan mentor data fundamental adalah saya. Jadi silakan teman-teman isi form feedback ini mengenai pembelajaran data fundamental ini. Nah, kemudian ketika linknya sudah dipencet, kemudian muncul tampilan seperti ini, silakan teman-teman login dengan akun Mari Belajar, belajar.co.id, kemudian start. Nah, kemudian misalnya ada yang student. Nah, yang student, country-nya ini yang Indonesia. Oh, ada ini Indonesia. Kemudian company-nya company-nya dikosongkan saja. Tulis doang saja, teman-teman. Kemudian pilih next. Nah, kemudian nanti kalian akan disuruh untuk memberikan penilaian terhadap training ataupun mentor kalian, teman-teman. Jadi ini silahkan kalian klik, di mana di sini ada tingkat kepuasannya dari 1 sampai 5. Oh, ini ada yang not capable pengalahannya, teman-teman. Jadi silahkan kalian isi menurut teman-teman semuanya. Nah, kemudian nanti setelah itu di next saja, teman-teman, sampai selesai. Jika sudah selesai, teman-teman bisa next. Oke. Setelah next ini akan sampai banyak sekali, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah selesai, nanti jangan lupa untuk men-screenshot-nya dan kirim ke dalam grup. Nah, kemudian finish. Oke, finish. Nah, feedbacknya nanti dimasukin ya teman-teman isinya. Oke, setelah ini nanti kalian screenshot kemudian kirim ke dalam chat. Baik, teman-teman, itu mengenai freedom code dan form feedback. Nanti mohon untuk dikerjakan yang kedua-duanya. Job type-nya pilih yang student, kemudian pentingnya tadi ditulis blank aja. Tapi kosongnya juga tidak. Oke, selanjutnya teman-teman, kalian akan melakukan yang namanya lab ataupun ekspor data dengan Power BI. Nah, ekspor datanya ini oke.
Aku jelasin dulu fungsinya teman-teman mengenai tugas ini. Oke, sudah aku pin ya teman-teman untuk linknya. Nah, link ekspornya. Nah, ini linknya akan seperti ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah di tampilan exercise export fundamental of data visualization with Power BI, teman-teman silahkan klik yang launch exercise. Nah, kemudian tadi teman-teman udah install Power BI. Nah, kemudian teman-teman silahkan melakukan pekerjaannya, yaitu di sini teman-teman disuruh untuk import data menggunakan web ya teman-teman. Nanti ini ada di sini. Kemudian ini ada explore data, ada yang namanya create report. Oke, teman-teman. Begitu untuk pembuatannya. Kemudian untuk deadline-nya, karena minggu depan teman-teman akan yang namanya UTS, maka deadline-nya sampai hari Sabtu saja ya teman-teman. Bagaimana? Sabtu apa Minggu? Atau hari ini deadline-nya? Oke, Minggu. Oke, siap Minggu ya deadline-nya. Oke, teman-teman, silahkan bekerja. Tugasnya. Oke, siap. Hari Minggu. Oke. Oke, berarti ini tugasnya dikerjakan sendiri-sendiri ya, teman. Oke, saya ulangi lagi. Untuk tugas data ekspor. Oke, sorry. Untuk membuat data visualisasi di Power BI, nanti kalian tugasnya import data, kemudian buat data model dan visualisasi data. Linknya ada di chat pin teman-teman. Silahkan nanti teman-teman lihat. Kemudian untuk deadline-nya itu hari Minggu tanggal 8 jam 23.59. Oke, yang dikumpulkan nanti dashboard-nya teman-teman. Jadi nanti report-nya teman-teman yang dikumpulkan. Jadi nanti silakan file download-nya, filenya di-download. Kemudian laporannya bukan reportnya. Nanti file yang .pbxix yang kalian kumpulkan. Oke, ini ya. Iya, benar. Filenya masuk. Bukan report ataupun laporan. Jadi file Power BI-nya. File Microsoft Power BI.
Oke, jadi untuk pertanyaan, jadi kalau misalnya teman-teman sudah membuat reportnya, kemudian nanti kalian share jangan lupa share-nya, kemudian nanti ini hal ini teman-teman yang berarti data Microsoft dan Microsoft Power BI Desktop yang ini yang akan kalian kumpulkan. Oke, filenya ini ekstensi pakai nama filenya adalah nama filenya adalah report. Oke, format report underscore nama pekerjaan, nama kalian. Jalur pembelajaran. Aku coba post dulu teman. Ada selanjutnya aku ada pertanyaan teman-teman. Silakan. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Oke, nanti aku akan buat pengumuman supaya lebih jelasnya mengenai tugas ke-8, tugas pertemuan ke-8 ini, teman-teman. Karena tidak ada yang ingin ditanyain, jadi silakan kita langsung ke Hanif. Hanif, silakan. Halo, Hanif.
Oke, baik teman-teman. Sambil nunggu kehannya, silakan untuk teman-teman yang bisa open kamera, silakan open kamera. Kita akan melakukan sesi dokumentasi sebagai bukti bahwa kehadiran teman-teman hari ini. Oke, baik teman-teman. Apakah ada yang ingin open kamera lagi? Silakan. Kita tunggu teman-teman yang lain untuk mempersiapkan dirinya untuk open kamera ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin open kamera lagi. Jadi kita akan melakukan sesi dokumentasi. Teman-teman silahkan melihat ke kamera. Dalam hitungan ketiga saya akan melakukan print screen. Oke, teman-teman lihat kamera. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sebentar teman-teman bisa lihat dulu fotonya. Oke, 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 aman fotonya. Selanjutnya saya ingin melakukan kedua, yaitu menggunakan together mode. Jadi seolah-olah kita sedang di dalam ruang yang sama teman-teman. Silakan aktifkan together mode-nya. Masuk ke dalam together mode. Oke, aku pengen yang background-nya warna-warni. Kasih warna-warni. Oh, sudah teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melakukan print screen lagi, foto lagi teman-teman. Jadi teman-teman silahkan melihat kamera. Senyum, hitungan ketiga, aku lakukan print screen. Oke,
1, 2, 3. Oke, sebentar teman-teman mulai lagi. Oke, baik, sudah teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir di pertemuan ke-8 ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga sudah mendengarkan sama mengenai materi hari ini. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum UTS, teman-teman. Saya pribadi mohon maaf kepada teman-teman apabila kekurangan maupun kesalahan kata maupun sikap pada pertemuan pertama sampai ke pertemuan 8 ini. Ketika membahas chat teman-teman atau berinteraksi teman-teman, ada kata-kata yang menyakitkan atau sikap saya yang tidak mengenakan, aku pada teman-teman, sekali lagi, semoga permohonan maaf saya ini bisa diterima oleh teman. Dan terakhir teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan bisa diajak diskusi ketika pembelajaran ini berlangsung. Sekali lagi teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Baik, pertemuan ke-8 ini saya akhiri. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dan mohon maaf untuk teman-teman. Silahkan lanjutkan pembelajaran kalian dan semoga kalian bisa sukses ke depannya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Hesti. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Nanti itu lain. Ada mentor lain. Casting gua.